Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu dan anak yang sedang membuat kayu bakar di pinggir sungai, yang tiba-tiba saja anaknya melihat seorang pria yang terapung di sungai sehingga mereka langsung menyelamatkannya dan membawanya ke desa. Sesapu desa itu pun merawatnya hingga beberapa bulan kemudian, tiba-tiba datanglah sekelompok polisi India yang langsung menyerang desa itu yang entah apa tujuan mereka, yang di tengah-tengah pembantaian dan sesepuh desa itu terus meminta tolong kepada dewa kepercayaannya, tiba-tiba ya, bangkitlah si pria yang sudah diselamatkan di sungai kemarin, di mana dia tidak membutuhkan waktu lama untuk menghabisi para sekelompok biadab itu. Dan inilah wajah si pria yang bernama Vikram Ratore, yang karena dia mengalami amnesia, bocil yang menyelamatkannya pun berjanji akan mencari tahu siapa dia sebenarnya. 30 tahun kemudian kita berpindah ke sebuah stasiun di Mumbai, di mana di situ ada 5 wanita yang sepertinya sedang menjalankan sebuah misi, dan mereka bernama Kalki, Janvi, Helana, Laksmi, Eram, dan seorang pria yang mirip banget dengan Vikram Ratore, kita panggil saja Vikram, yang ikut masuk ke dalam kereta itu. Setelah berhasil meretas stasiun itu, salah satu dari mereka pun memberikan kode agar bersiap dan kereta itu pun berhasil diberhentikan oleh mereka, yang karena mereka semua bersenjata, alhasil membuat para penumpang ketakutan. Akan tetapi ada seorang polisi yang berani melawan dan membuat Vikram terbangun, di mana Vikram dengan mudahnya mengalahkan polisi itu dan mengambil alih kereta itu. Buddha. Setelah itu Vikram menunjukkan kekejamannya dengan membunuh seorang wanita bercadar dan langsung menelpon kepala polisi bernama Narmada, di mana Vikram meminta agar dia bisa bicara dengan seorang menteri pertanian dan dalam waktu 5 menit dia harus bisa mengobrol dengan menteri itu, dan jika terlambat maka nyawa penumpanglah taruhannya. Akhirnya Menteri Pertanian itu pun datang, di mana Vikram menceritakan tentang 10.281 petani melakukan bunuh diri pada tahun ini. Bagaimana tidak, para petani ditekan ketika membeli sebuah traktor dengan bunga yang sangat tinggi, yaitu sebesar 13%, sedangkan para pemerintah yang membeli sebuah mobil Mercedes, bunga yang diberikan kepada mereka hanya sekitar 8% saja. Dan apakah itu adil? Tentu tidak. Kenapa ada kompensasi bagi yang lebih mampu daripada petani yang hidupnya bergantung dari lahannya sendiri? Vikram pun meminta uang tebusan sebesar 40.000 crore rupiah atau sekitar 80 miliar, yang karena si menteri itu tidak bisa memenuhinya, Vikram pun menyuruh salah satu sandranya bernama Alia yang merupakan anak seorang dari pengusaha senjata bernama Kale, sehingga Kale langsung mengirimkan uang itu setelah mengetahui bahwa anaknya dalam bahaya. Alia pun bertanya kepada Vikram, kenapa kamu begitu kejam sampai memeras ayah saya, di mana Vikram menceritakan masa lalu kelam yang dialami oleh salah satu anak buahnya Kalki, di mana waktu itu ayahnya dipermalukan, disiksa oleh seorang penagih bank di depan keluarganya sendiri dan warga lainnya. Akan tetapi dia masih bisa tetap tegar ketika mengantar anaknya berangkat ke sekolah, yang ketika dia melihat bantuan 2 lakh rupiah bagi petani yang bunuh diri, maka dia pun mengorbankan dirinya agar keluarganya bisa mendapatkan bantuan itu. Kalki yang murka kepada si penagih bank itu pun langsung membunuhnya dengan sebuah cangkul, sehingga dia harus dipenjara sampai saat ini. Setelah mendengar cerita Vikram, para penumpang itu pun menjadi respek kepada Vikram, dan wanita bercadar yang Vikram tembak tadi itu tidak lain adalah anak buahnya yang berpura-pura. Ketika kereta itu akan sampai, para anggota polisi yang dipimpin oleh Narmada pun bersiap untuk menyergap kelompok Vikram. Akan tetapi mereka pun kesulitan ketika para penumpang keluar dengan menggunakan sorban yang persis digunakan oleh Vikram, sehingga Vikram dan timnya bisa keluar dengan aman menyelinap di antara para penumpang itu. Setelah itu Vikram pun langsung mentransfer uang tebusan itu yang ia dapat kepada 700.000 petani di India yang memang membutuhkan. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah penjara wanita yang sedang menerima penghargaan pelayanan publik terbaik tahun ini, yang ternyata kepala sipir di penjara itu adalah Vikram itu sendiri yang aslinya bernama Azad, di mana penjara ini bukan semata-mata untuk menyadarkan para orang-orang, namun sudah banyak hal positif yang bermanfaat bagi orang-orang, seperti membuat anggota tubuh palsu bagi anak yang cacat dan membuat banyak sekali seragam sekolah untuk anak yang tidak mampu.
Kemudian Azad dibawa untuk menemui seorang gadis yang akan dijodohkan kepadanya, yang karena ibunya tidak bisa hadir, maka anaknya lah yang datang menemui Azad. Dia bernama Suji yang terlihat langsung akrab dengan Azad. Hal itu dibuktikan ketika Azad rela menemani Suji untuk menemui kepala sekolahnya. Kemudian datanglah ibunya Suji yang ternyata adalah Narmada, si kepala polisi, yang membuat Azad sedikit agak salting dibuatnya. Mereka pun saling bercerita tentang diri mereka masing-masing, di mana Narmada ternyata adalah korban CRD, di mana Azad terlihat tidak mempedulikannya, yang penting dia mencintainya dan menghargainya. Kemudian terlihat seorang menteri kesehatan yang sedang membangga-banggakan rumah sakit pemerintah seperti ranjang modern, peralatan medis yang memadai, dan ruang operasi berkelas dunia yang dia katakan. Tetapi kalian bisa lihat sendiri lah ya, yang ketika dia menyembunyikan dirinya berani ditembak di dadanya dan membuktikan bahwa rumah sakit itu layak, tiba-tiba ya, datanglah kelompok Azad yang menyerang mereka dan berhasil menculik si menteri kesehatan itu. Setelah itu Azad meminta sebuah kebenaran, di mana dia menyuruh untuk sekretaris kesehatan mengakui semua kecurangannya secara live, di mana pada saat itu lebih dari 50 anak dilarikan ke rumah sakit itu, akan tetapi rumah sakit itu hanya difasilitasi satu tabung oksigen saja, yang tentunya tidak bakalan cukup untuk menampung mereka semua, sehingga si dokter bernama Eram pun langsung menghubungi sekretaris untuk meminta tabung oksigen. Akan tetapi responnya sangat menyakitkan, sama sekali tidak peduli, sehingga dia memutuskan untuk meminta tabung oksigen kepada bengkel-bengkel terdekat. Akan tetapi usahanya sia-sia karena anak-anak itu keburu kehabisan oksigen, sehingga lebih dari 50 anak meninggal dunia secara sia-sia. Setelah kejadian itu, bukannya mah memperbaiki, sekretaris itu malah menuduh dokter Eram yang kecanduan narkoba dan lalai melayani para pasiennya, sehingga dokter Eram harus dipenjara akibat ulah sekretaris bangke itu. Kemudian Azad pun minta kepada Narmada untuk memfasilitasi semua rumah sakit yang ada dalam waktu 5 jam, yang biasa pemerintah membutuhkan waktu 10 tahun untuk memfasilitasi rumah-rumah sakit yang ada. Sekarang berkat Azad mereka hanya membutuhkan waktu 5 jam saja untuk memfasilitasi seluruh rumah sakit yang ada di India. Setelah itu mereka pun menyerahkan si menteri kesehatan, namun setelah itu anggota polisi menyergap mereka semua. Akan tetapi tiba-tiba ya, sebelum para polisi berencana, Azad lebih dahulu berencana daripada polisi itu, sehingga Azad dan timnya berhasil kabur menggunakan helikopter. Kemudian Narmada pun meminta kepada ahli forensik untuk menggambarkan sketsa dari foto Vikram dengan umur yang berbeda, dan sementara itu terlihat Kale yang akan pergi ke luar negeri pun meminta kepada adiknya untuk menjaga bisnisnya di India ini. Golgappa. Tibalah waktu pernikahan Azad dengan Narmada yang berlangsung bahagia, yang sialnya pada malam harinya Narmada sudah melihat hasil sketsa yang mirip dengan Azad suaminya sekarang, sehingga Narmada yang sangat profesional pun langsung menembak Azad tepat di dada kirinya. Akan tetapi tiba-tiba ya, mereka berdua pun harus tertangkap oleh adiknya Kale dan anak buahnya, yang untungnya para tim Azad berhasil melacak keberadaan Azad, yang ketika mereka sedang menyiksa Narmada, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerang mereka dengan brutal, yang ternyata ya, dia adalah Vikram Ratore, yang entah bagaimana dia bisa berada di situ dan mengetahui Azad disandra, tetapi untungnya Azad dan istrinya tidak jadi mati. Vikram Ratore. Sementara itu Kale sedang presentasi di depan para pengusaha negeri, yang tiba-tiba ia dihubungi tentang kematian adiknya, sehingga dia pun langsung pulang untuk melihat jasad adiknya. Singkat cerita, terlihat Narmada akan menyamar sebagai tahanan wanita untuk mencari tahu informasi tentang Azad, di mana disinilah kita akan diperlihatkan siapakah Vikram Ratore, yang ternyata dia adalah seorang tentara khusus yang pada waktu itu ia diutus untuk menyerang sekelompok teroris. Akan tetapi sesampainya di sana, betapa kagoknya mereka semua ketika semua senjata yang mereka pakai tidak berfungsi dengan baik, sehingga pada waktu itu salah satu anggotanya pun harus tewas untuk mengorbankan dirinya agar mereka semua selamat.
Akibat kejadian itu, si penyual senjata yang ternyata adalah Kale pun diminta untuk datang dan menjelaskan kenapa bisa senjata seperti itu, di mana ia dengan santainya meminta maaf dan kemudian Vikram Ratore menunjukkan buktinya kepada Kale secara langsung loh, sehingga mereka langsung memutuskan kerjasama dengan perusahaan Kale. Di malam harinya ketika Vikram sedang bersama istrinya, dia dikagetkan dengan suara senjata yang ternyata itu adalah kelompok Kale yang berniat menculik Vikram, sedangkan istrinya didatangi oleh polisi yang menuduh bahwa Vikram adalah seorang pengkhianat, sehingga istrinya yang tidak terima pun langsung membunuh para polisi itu dan harus berakhir di penjara. Sementara itu Vikram dibawa dengan sebuah pesawat dan ditembak oleh Kale hingga terjatuh dari ketinggian yang di bawahnya untungnya ada sungai dan mengalir seperti di awal film, di mana keesokan harinya Kale yang belum puas pun kembali menyuruh para polisi di penjara untuk mengeksekusi istri Vikram dengan gantung diri. Yang ketika akan digantung, ternyata istrinya sedang hamil sehingga eksekusi harus ditunda sampai anaknya berumur 5 tahun. Dan inilah masa kecil Azad yang berada di penjara sejak kecil, yang setelah ibunya dieksekusi, dia diadopsi oleh seorang sipir wanita sampai sekarang. कावेरी जो उस वक्त यहाँ की जेलर थी, उसने Sementara itu Azad sudah diselamatkan oleh Vikram dan timnya, yang ternyata polisi yang berada di kereta waktu itu adalah anak kecil yang ada di desa di awal film tadi, di mana dia berinisiatif untuk mencari kembali para anggota khusus termasuk Vikram Ratore yang sampai sekarang masih hilang ingatan. इन लोगों ने मुझे बताया कि तुम मेरे बेटे हो, तो मेरी Setelah itu timnya Azad dipanggil ke ruang interogasi dengan Narmada juga, di mana rekan Narmada yang bernama Irani ini malah mengkhianatinya dengan bekerja sama dengan Kale, sehingga Azad dan yang lainnya harus cepat untuk bertindak. Ketika Irani hampir saja membunuh Narmada, untungnya ada tim Azad yang menghalanginya. Sementara itu, anak buah Irani yang membawa Suji pun tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan Vikram Ratore yang mencegatnya untuk menyelamatkan Suji. Sementara itu Azad sudah berhasil masuk ke penjara dan langsung mengajar Irani, yang ketika para anggota Irani datang, Azad pun langsung membuka seluruh tahanan wanita untuk membantunya dan ia pun berhasil menemukan istrinya. Namun salah satu timnya yang bernama Laksmi pun harus tertembak di bagian perut akibat melindungi istrinya. Sayangnya sekeras apapun mereka berusaha menyelamatkannya, Laksmi pun harus tewas akibat pendarahan hebat, sehingga Narmada memutuskan untuk menggantikan posisi Laksmi. Mereka pun berencana untuk mencegat dan mengambil alih kontainer yang berisikan uang-uang milik Kale, agar nantinya Kale tidak bisa lagi menyuap orang-orang untuk memilih calon pilihannya. हम भी कंटेनर अपने कब्जे में कर ले। Keesokan harinya mereka pun menjalankan misinya dengan lompat ke atas truk-truk kontainer milik Kale, sehingga terjadi baku tembak dan baku hantam di antara mereka di atas kontainer itu. Setelah mengambil alih kontainer, Vikram pun datang dengan para sahabatnya untuk mengurus sisa-sisa anak buah Kale yang tersisa menggunakan cara-cara yang sangat di luar prediksi BMKG. Anjay, sangat keren bukan? Bukan? Akan tetapi tiba-tiba muncul lebih banyak lagi para anak buah Kale, di mana Vikram menyuruh Azad untuk duluan saja, sedangkan dia akan mengurus ini semua. Vikram pun memancing mereka semua ke sisi lain jalur, di mana sialnya jalannya ternyata buntu sehingga mereka harus tertangkap. Vikram dan yang lainnya pun dibawa ke hadapan Kale, dan yang membuat Kale terkejut adalah dia melihat Azad yang sedang siaran langsung di TV yang mengaku sebagai Vikram Ratore, yang membuat Kale pada saat itu sangat kebingungan. Sementara itu seorang kepala polisi bernama Mandavan pun tanpa pikir panjang langsung mengerahkan 100 polisi untuk masuk ke dalam. Akan tetapi sesampainya di dalam, sementara itu ternyata Azad sudah mengambil semua mesin pemilihan, di mana Azad meminta pemerintah untuk menutup 40 lebih pabrik di India yang berpotensi mencemari lingkungan dan udara pastinya, sehingga para petinggi dan presiden pun mencoba merundingkan hal itu, dan akhirnya salah satu petinggi setuju untuk menutup pabrik-pabrik itu. Kemudian tanpa diduga, Kale pun datang ke penjara itu dengan menjadikan Vikram sebagai sandera, yang ketika Kale akan membunuhnya, pistolnya tiba-tiba tidak berfungsi yang membuat ingatan Vikram kembali, dan yang akhirnya... Ya, kemudian Vikram dan Azad atau ayah dan anak ini pun langsung membantai semua anak buah Kale tanpa terkecuali.
Kini tersisa Kale saja, sehingga Vikram dengan leluasa menghajarnya. Akan tetapi anak buah Kale pun datang yang mempunyai postur tinggi besar, sehingga Vikram sangat kewalahan dibuatnya. Akan tetapi untungnya Azad datang dan mereka pun berhasil mengalahkannya dengan combo anak dan ayah. Setelah semua anak buah Kale habis, mereka pun langsung membunuh Kale dengan cara eksekusi gantung diri, persis apa yang dia lakukan terhadap ibunya. Dan film pun sudah berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah film India tidak selamanya hanya kucu-kucu hotai saja. Nah, saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.